Om Swastiastu, selamat siang. Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Purnama. Dalam kesempatan siang hari ini, saya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ingin didiskusikan dari pemerhati perkuliahan yang sudah saya sampaikan. Adapun pertanyaannya adalah tentang konsep makanan dalam agama Hindu. Saudara-saudara, baiklah, kita akan mulai materinya, yaitu tentang konsep makanan dalam agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang sangat universal. Kebertahanan agama Hindu adalah karena keuniversalan dari ajaran-ajaran agama Hindu yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan didukung oleh berbagai macam ras dan suku bangsa dengan ragam bahasa yang berbeda-beda. Saudara-saudara, agama Hindu sudah melewati berbagai macam peradaban manusia, dari zaman kerajaan sampai demokrasi, dan dari masa perang, dari perang Ramayana, perangnya Mahabharata sampai dengan perang dunia. Ajaran-ajaran agama Hindu selalu mengilhami setiap keputusan-keputusan penting di dunia karena keuniversalannya ini. Kalau mengenai makanan, baiklah saudara, kita akan mulai bahwa persyaratan pertama adalah Ayu Satwa Balarogya. Makanan tersebut pertama adalah mampu memperpanjang hidup yang disebut dengan ayuh. Kondisi umat manusia di mana agama Hindu tersebar di seluruh dunia tentu saja memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik iklim maupun situasi sosial dan budaya. Iklim di Indonesia, iklim di Bali, di India memiliki banyak persamaan, akan tetapi sangat susah bagi saudara-saudara kita umat Hindu yang berada di kutub misalnya. Tidak mungkinlah menanam sayuran, bayam, atau menanam pohon duren di daerah di atas salju. Atau mungkin saudara-saudara kita yang dalam kondisi perang, kondisi pandemi COVID, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan damai dengan hati yang bersuka cita. Jadi inti dari makanan tersebut silakan menggunakan wiweka dan logika, yaitu mampu memperpanjang hidup yang disebut dengan ayur. Yang kedua, saudara-saudara, makanan itu harus mampu mensucikan atma. Makanan tersebut tidak hanya berguna untuk fisik, energi, atau lapisan pikiran, tetapi lebih daripada itu, dia harus bisa mensucikan atma. Bagaimana makanan yang mampu mensucikan atma? Adalah makanan yang diperoleh dengan cara baik dan benar sesuai dengan norma-norma kemanusiaan yang ada di dunia ini. Tentu saja dharma seorang biksu akan berbeda dengan dharma seorang satria atau tentara atau prajurit. Bahkan dalam sloka Hindu dikatakan yadnya suci seorang tentara, seorang prajurit itu adalah di medan perang. Dan tentu saja berbeda dengan yadnya suci yang dilakukan oleh seorang pendeta. Intinya, apapun yang Anda lakukan dalam memperoleh makanan harus dilakukan dengan cara baik dan benar sesuai dengan dharma dan swadharma yang baik pula. Selanjutnya yang ketiga adalah makanan tersebut harus mampu memberikan kekuatan fisik bagi yang makan. Ini disebut dengan bala. Makananlah makanan yang bisa membuat fisik Anda bertumbuh kembang dengan normal dan kuat. Jadi makanan tersebut harus mengandung zat-zat yang sesuai dengan tubuh Anda seperti karbohidrat, mineral-mineral, vitamin, dan sebagainya. Jadi ini yang ketiga, yaitu makanan tersebut harus mampu membuat tubuh Anda menjadi kuat. Yang keempat, arogyo. Jadi makanan arogyo itu adalah makanan yang tidak membuat Anda sakit. Jadi makanan tersebut harus membuat Anda sehat. Jadi pilihlah makanan yang membuat Anda sehat. Jadi makanan yang tidak busuk, makanan yang tidak tercemar. Seperti misalnya masa COVID sekarang ini, pilihlah makanan yang membuat tubuh Anda kuat, tahan terhadap virus yang sedang pandemi sekarang ini. Selanjutnya, yang kelima, makanan tersebut harus bisa membuat seseorang bahagia.
Bagaimana makan saat makan Anda itu harus bahagia, karena inilah pentingnya makanan yang membuat seseorang bahagia, bukan menangis saat makan. Jangan menangis saat makan. Kemudian rasa bahagia ini adalah salah satu persyaratan kelima ya dari persyaratan makanan yang saya baca dalam kitab-kitab Dharma Sastra. Kemudian yang keenam adalah priti, harus mampu memuaskan indera keindahan. Jadi makanan tersebut harus priti, yaitu menyenangkan, membuat rasa kepuasan Anda terhadap keindahan itu terwujud, tercapai, karena Tuhan pun menciptakan pohon-pohon buah, pohon sayuran, biji-biji, itu indahnya. Dan inilah salah satu kenapa makanan tersebut harus memuaskan indera estetika Anda. Yang ketujuh adalah makanan tersebut harus mampu meningkatkan status kehidupan yang disebut dengan wiwardana. Makanan yang mampu meningkatkan status kehidupan disesuaikan dengan dharma dan swadharma masing-masing. Dharma seorang pendeta ya tentu berbeda. Seperti misalnya ada seseorang yang menginginkan postur tubuh sesuai dengan apa yang diharapkan standar seorang binaraga. Tentu ini tidak akan berlaku untuk semua orang. Nah, seperti misalnya di lontar Raja Peni itu ketat sekali karena seorang Brahmana memiliki tujuan yang berbeda. Di dalam lontar Raja Peni itu tujuannya adalah mencapai kemoksaan, dan pendeta yang putus sudah tidak ada kehidupan duniawinya yang diharapkan dia akan mencapai moksa. Nah, di sini berat sekali untuk diikuti oleh semua orang. Jadi ada puasa sehari, kemudian 1 minggu hanya makan pisang, kemudian malamnya hanya makan 1 kali, dan itu banyak sekali hal-hal yang harus diikuti untuk seorang pendeta mencapai kemoksaan. Ini tertulis dalam lontar Raja Peni. Saudara-saudara, kalau seseorang ingin menjadi seorang pragawati ya menunya juga berbeda. Nah, intinya makanan tersebut harus mampu meningkatkan status kehidupan, dan status kehidupannya tidak mutlak berlaku untuk satu orang, dan karena demikian banyaknya agama Hindu yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya adalah makanan tersebut harus memiliki rasya. Rasya ini adalah esensial yang nikmat. Ada rasa manisnya, rasa asam, rasa pahit, rasa sepat yang membuat rasa bahagia, rasa nikmat dalam memakan makanan tersebut. Dan tentunya rasya ini juga mengandung vitamin-vitamin, mineral-mineral yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Saudara-saudara, selanjutnya, makanan tersebut harus herdaya, yaitu memuaskan seluruh indria manusia, seluruh indria orang yang makan. Nah, di dalam lontar Dharma Caruban, ini adalah versi resep masakan Bali yang dibuat sudah memenuhi seluruh standar indria-indria Anda, seperti ada rasa manis, rasa sepat dalam bumbunya, ada bumbu gede, ada bumbu jangkep, ada bumbu hitam, dan sebagainya. Ini sudah dipersyaratkan untuk memenuhi indria-indria Anda. Akan tetapi resep dalam lontar Dharma Caruban ini tidak mutlak bisa dipakai untuk seluruh umat Hindu di seluruh dunia. Nah, selanjutnya makanan tersebut tidak merusak ingatan. Makanan tidak boleh merusak ingatan yang disebut dengan amada. Jadi kalau Anda makan jangan membuat Anda mabuk, jangan membuat tubuh Anda menjadi rusak. Misalnya jangan minum alkohol yang berlebihan, kemudian jangan minum narkoba dan sebagainya yang merusak seluruh tubuh Anda. Nah, kemudian satu lagi, makanan tersebut harus stita, yaitu tahan lama, membuat umur seseorang yang makan menjadi panjang. Tidak mengandung mikroba, bakteri, jadi setelah makan ini Anda antioksidannya tinggi, mampu mengganti sel-sel Anda yang rusak. Ini disebut dengan stita, tidak mengandung zat-zat adiktif dan sebagainya. Jadi itu adalah persyaratan makanan secara global dalam agama Hindu. Dan tentu saja di sini ada makanan sudah dibuatkan indikasi-indikasi tertentu, seperti makanan untuk bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Kemudian ada juga profesinya, apa dia itu seorang profesi yang ingin fisiknya, bekerja mental, kemudian juga adalah pekerja spiritual. Nah, demikian pula jenis kelamin, apakah dia perempuan atau pria. Jadi ini memiliki indikasi makanan yang berbeda-beda. Demikian
Yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya berikan kesempatan kepada 10 orang penanya. Terima kasih, semoga bermanfaat.